Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Tidak lupa tetap kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu mensupport dan mendukung kami. Channel Taksu Poleng memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik lagi. Nah teman-teman, kali ini sih kita akan membahas yang lagi hangat-hangatnya nih, tentang Sudi Wadani. Nah, yang dilakukan oleh anak dari proklamator kita yaitu Bu Sukmawati. Beliau pindah agama ke Hindu. Gitu. Nah, dari situ sih kita mengambil materi. Sekarang kan banyak nih teman-teman menanyakan apa sih itu Sudi Wadani dan bagaimana prosesnya dan nantinya tujuannya mau ke arah kemana begitu. Apakah tahapannya ribet untuk Sudi Wadani atau mungkin sebutannya banyak nih. Pertama ada Sudi Wadani, ada Sude Wadani gitu. Mana sih yang benar nih? Nah, mudah-mudahan juga nanti teman-teman kita yang itu banyak yang mengikuti jejak-jejak beliau lagi. Ya. Mungkin langsung aja nih beli Jero, mungkin dari pembahasan kita kali ini yaitu tentang Sudi Wadani, apa sih arti mungkin dari nanti diambil dari mana sih arti dari Sudi Wadani tersebut? Bisa menjawab? Enggak, mungkin taran kalau kurang ngerti ya. Jadi gini, sebenarnya sih yang saya baca itu Sudi Wadani beli. Sudi Wadani itu kan berasal dari dua kata Sudi dan Wadani. Sudi itu bisa dikatakan juga Sude yang artinya adalah pembersihan. Pembersihan baik itu secara jasmani dan rohani. Kemudian Wadani itu ada bahasa serapannya ada wadana yang artinya banyak bicara atau istilahnya berbahasa yang pasif atau cakap berbicara. Jadi kalau kita gabungkan Sudi Wadani adalah bagaimana kita menyucikan diri dan juga mengucapkan janji-janji suci tentang ajaran agama Hindu. Kalau kita terkenalkan dengan Pancasrada lah. 5 keyakinan yang harus kita percayai. Itu adanya, yang pertama ada percaya dengan adanya Tuhan. Kedua, percaya dengan adanya Atma atau istilahnya roh di dalam setiap diri manusia. Kemudian yang ketiga ada percaya dengan adanya karma pala, percaya dengan adanya reinkarnasi ataupun penerbawan, adalah percaya adanya moksa. Jadi itulah bagaimana ucapan-ucapan. Jadi sebelum mengucapkan kata-kata itu ada proses namanya pembersihan baik secara jasmani dan rohani beli. Seperti itu kan. Kurang lebih artinya sih. Mungkin dari proses tersebut dari ini nih, dari yang mungkin belum paham sekali tentang itu, Bu. Proses pertama sekali sih apa sih ini nih? Jadi gini, proses Sudi Wadani beliau. Sudi Wadani itu kan ada banyak tingkatannya beliau. Ada Niste Madi Utama lah. Yang pernah saya baca dan juga ini kan dibuat istilahnya dari kesepakatan Samuan kalau nggak salah 1968. Jadi orang-orang yang non Hindu yang ingin masuk Hindu itu ada proses namanya Sudi Wadani. Jadi proses Sudi Wadani tahapannya yang pertama adalah bagaimana dia meyakini adanya ajaran agama Hindu tanpa ada paksaan. Jadi rasa yang pertama beli. Jadi bukan akhirnya paksaan, ajakan dan lain sebagainya, tapi karena memang niat yang berasal dari dalam diri untuk menganut agama Hindu. Itulah prosesnya beli. Jadi kemudian tahap nistenya beli, proses Sudi Wadani yang pertama kan seperti saya katakan itu ada, kita berbicara masalah yang sekali dan sekali lah, atau istilahnya nyata dan secara goib lah, kita berbicara masalah atau ritualnya. Kalau secara nyata itu pasti ada izin lah, izin dari keluarga yang ingin istilahnya Sudi Wadani. Kemudian ada wali. Jadi wali yang istilahnya mengempu lah, yang akan bisa dikatakan mungkin mengadopsi seperti bahasa kerennya lah, tapi bukan mengadopsi sebagai anaknya. Guru pamong lah. Guru pamongnya, kemudian persetujuan dari hukum. Karena kan ada 29 pasal 2 kalau nggak apa yang setiap warga negara berhak lah menganut CN-nya. Seperti saya kurang paham tentang pasal. Kemudian persetujuan dari PHDI lah. Kemudian baru dibuat oleh Sulinggih. Itu secara administrasi nanti kita bahas. Kalau secara ritualnya itu yang paling tingkat bawah disebut dengan niste, tapi bukan berarti niste yang rendah. Kita berbicara di situ adalah sederhana yang saya maksud di sini. Itu cukup menggunakan tirte dan juga bije. Jadi itu kan diyakini lah sebagai tirte yang baik itu didapat dari Sulinggih, orang suci, dan juga di saat mencicipi tirte ada proses
mengucapkan janji lah, mengucapkan janji baik dari hati dan juga ucapan. Bahwa saya meyakini adanya 5 keyakinan dalam konsep 5 yang harus diyakini hukum Hindu, itu Pancasrada. Tingkat yang kedua disebut dengan madi atau menengah. Itu menggunakan basma dari air cendana beli. Biasanya para sulingih kita itu sering ngarge lah atau membuat itu boleh itu. Yang paling istilahnya tinggi lah utamaning itu ada Banran Biya Kala, ada Prayasista, terakhir baru ada Sesayut Sudiwadani. Seperti itu. Jadi di dalam utama ini ada juga proses, baik itu dia ingin 3 bulan lah dari awal bagaimana otonan mesangi, itu ada proses-proses yang harus diikuti gitu loh. Itu boleh kalau istilahnya mau langsung naik ke atas, atau istilahnya yang pertama ingin meyakini dan juga mendalami aja ya cukup yang sederhana dulu. Nanti seiring berjalannya proses tambah yakin ayo, baru dijalani gitu. Secara begini. Berarti sudah ada tahapannya Bejero ya, tidak ribet-ribet sebetulnya Bejero ya. Yang penting kan yakin, itu yang yakin. Kalau di Bali juga kan, Ya. itu kan kita tidak jauh berhubungan dengan desa adat lah juga. Benar. Desa adat. Kalau misalnya ada orang yang masuk ke Hindu, kalau kita ngomongin di Indonesia kan paling kental di Bali yang di Bali yang Hindu. Kalau kita ngomongin adat itu kan ada dreste-dreste yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, ini mengacu ke Sudiwadani ini, apakah ada dreste di masing-masing daerah yang berbeda-beda gitu, atau ini secara global memang seperti itu? Maksudnya gitu? Setelah Sudiwadani ini yang melakukan Sudiwadani mau ke dreste yang mana gitu? Ya, jadi gini, itu kan yang bahas secara umum. Tetapi di saat itu kan ada istilahnya administrasi lah. Nah di sana kan ada seperti saya katakan tadi, ada wali. Nah walinya inilah akan mengambil dia masuk desa sesuai dengan walinya. Asas persetujuan PHDI dengan WHDI juga kan Dharma Indonesia. Kemudian inilah nanti dia akan masuk kemana desanya. Di saat mohon maaf hidup pasti akan meninggal. Saat meninggal dia mau dibawa kemana? Karena kita kan kental dengan kuburan Sitra di Sepekeraman. Yang tidak sembarangan orang boleh nanam di desa itu mengubur, karena diyakini kalau istilah salah penguburan, apalagi orang yang bukan domisili di sana mengubur, itu akan membuat cemar letah dari desa itu. Itulah prosesnya, ada istilah penanyung batu lah. Istilahnya dia masuk awal sebagai anggota desa itu beli. Kemudian nanti kan nyambungnya ke, apalagi kita di Bali kental dengan klan beli. Klan. Jadi banyak juga teman-teman yang nanya, saya mau masuk Hindu, terus saya ikut kawitan apa loh. Nah, itu sedangkan oke lah kalau dia masuk Hindu, tetapi karena ikut suami lah atau ikut istri, terus kan udah pasti kalau ikut istri, istri akan menjadi purse pada saat itu, seperti istilahnya yang tanah. Jadi konsep istri akan wanita akan sebagai purse nantinya. Kalau udah masuk ke apalagi yang laki sebagai Hindu itu kan lebih gampang lah. Jadi gitu. Tapi orang yang karena niatnya dia masuk konsep ke agama Hindu, terus dia mau kemana? Inilah nanti kita berbicara masalah proses klan itu. Yang pertama kan Sangyang Pasupati. Jadi Sangyang Pasupati itu kemudian menjadi Panca-Pandita lah. Dari inilah baru menurunkan klan-klan dan lain sebagainya. Jadi kita kalau orang-orang nih, teman-teman yang mungkin pada saat ini memeluk agama Hindu tetapi masih bingung di mana kawitan saya, satu bisa ditanyakan pada orang pintar, karena kan leluhur kita dulu nggak tahu. Jadi kan leluhur kita tuh nggak tahu dulu. Jadi sebelum adanya agama-agama seperti sekarang masuk kan, leluhur kita sudah punya yang namanya kepercayaan. Itu berasal dari Sangyang Pasupati lah. Kemudian Panca-Pandita atau Panca-Ketita dan lain sebagainya. Jadi bisa nanyakan ke orang pintar. Kalau mungkin belum ketemu ya cukup di Jagatnata. Makanya kan ada Jagatnata itu umum kok. Gitu untuk Jagatnata beli. Jadi bisa mungkin ada Ayah Galungan, Kuningan pakai Jagatnata, atau nyari pura Sat Kayangan, ada pura Dang Kayangan seperti Pulaki seperti itu. Itu pakai kita sama yang boleh kok. Nah, menyambung di Bejero. Nah, kita di proses di Bali juga lahir, hidup dan mati. Tadi kan dari hidupnya berawalnya dari kita memeluk agama, begitu dari hidup kita melakukan aktivitas keagamaan. Nah, setelah mati, kita di Bali kan kental dengan namanya upacara Majarajar, ngaben lah, ngaben upacaranya. Jadi, nah bagi orang yang masuk ke umat
Hindu, artinya kalau mati ini dibawa kemana, karena sedangkan beliau kan tidak tahu mau dilinggikan di mana, seperti itu. Jadi gini, kalau seandainya dia punya wali yang bukan wali hanya mengakui di saat persyaratan Sudi Wadani, itu kan pastilah jelas realnya, istilahnya dia di rajak dalam lah istilahnya beliau, diambil diperas sebagai anaknya, itu kan sudah sah dia masuk ke kawitan itu. Saat dia mohon maaf di saat proses kematian kan udah bisa ngelinjang di kemulan sampai kayangan 3 di tempat dia berada. Tetapi jika yang tidak karena niatnya dia masuk, kemudian dia walinya hanya parisade yang mewakili, itu sampai ke laut aja beli. Oh, di laut aja. Sampai di laut. Karena kan ada di dalam konsep yang namanya lontar Purwo Bumi Kamulan. Kemudian di sana ada banyak lah, kalau nggak salah 9 jenis pengabenan. Ada hanya sampai ke laut. Seperti itu beli. Mohon maaf Yamu Purana Tatu, mohon maaf, lontar Yamu Purana Tatu salah ngomongnya. Lontar Yamu Purana Tatu hanya sampai di laut. Secara upacara tetap diambil, misalnya kalau udah meninggal nih ngaben itu tetap ngaben, cuma tetap prosesinya hanya sebatas sampai di laut. Di laut. Jadi istilahnya kan nganjur sampai di laut. Sampai di sana nanti sang Atma akan mempertanggungjawabkan perbuatannya lah, seperti itu. Jadi kalau kita di Hindu yang punya kawitan kan sampai di laut ada ngedetin, baru ke kayangan 3, sampai kayangan 3 dulu dia mungkin ada dana lagi, baru ngedetin dari ngulapin di dalam, baru sampai ajar-ajar, baru ngelinggiang, kan gitu prosesnya gitu. Nah kalau seperti itu nih Jero, ya. Ini kan kita juga di Panjisradi itu kita mengenal dengan nama reinkarnasi kan. Ya. Ini nanti sang Atman ini apakah bisa bereinkarnasi kembali? Kalau kita biasanya nih reinkarnasi kan mengacu ke keturunan kan, kalau dari leluhur ke keturunannya, ke darah dagingnya lah istilahnya. Nah kalau orang yang Sudi Wadani tanpa ada poros seperti ini nih, gimana nih mekanisme bisa beli, karena kita kan sudah pernah bahas video tentang reinkarnasi. Nah kan banyak juga kejadian keluarganya meninggal belum maben dia sudah bisa reinkarnasi. Kan banyak belum maben ya kok bisa reinkarnasi sih. Nah itulah prosesnya, ada yang namanya Atman dan Jiwatman. Jadi Jiwatman inilah yang akan mengalami proses hukum sebab akibat. Entah seperti yang tadi itu dia akan mengalami yang namanya proses apa tuh surga dan neraka. Tetapi Atma ini ya dia bisa reinkarnasi lagi gitu. Berarti selama berapa tuh ya? 1 juta kali. 1 juta kali reinkarnasi, mungkin dari proses itu nanti mulai menahapi untuk mencapai kesempurnaan. Ya. Jadilah siklus yang memang, makanya tujuan kita hidup kan untuk memperbaiki karma. Sehingga dari karma pala, kalau kita sudah mampu di saat karma pala ini berkarma yang baik, kita tidak akan melewati namanya punarbawa. Akan langsung lanjut ke moksa. Tetapi apabila di karma ini kita ada melakukan suatu kesalahan, makanya kita lanjut dengan punarbawa, reinkarnasi. Di sinilah lagi kita berproses. Lagi kita berkarma, lagi nggak bagus, lagi kita punarbawa gitu. Itu sih lebih jelasnya, karena kita mempercayai, jadi secara detail ya minimal kita tahu dulu kan Panjisradi itu konsep-konsepnya seperti apa. Mungkin lebih jelasnya kita sudah pernah membahas tentang reinkarnasi juga. Tentang reinkarnasi mungkin perjalanan roh setelah kematian, mungkin itu bisa menjadi referensi bagi saudara-saudara kita lah yang mungkin merasakan atau tergugah dengan rasa untuk memeluk agama Hindu gitu, bukan kita saling mengajai lah. Iya benar-benar. Karena ini bersifat rasa ya, keyakinan kan. Rasa. Karena selain gini, tidak ada satupun manusia yang berhak membatasi manusia untuk mencari Tuhan. Itu kan urusan individu nih. Kalau kita yakinnya di mana, agaman itu kan pegangan. Seperti saya katakan tadi, ini lo baju, kalau menurut saya ini yang terbaik ya udah. Ya udah, itulah. Karena kenapa Beli Dedi sangat semangat membahas ini, karena mau nikah sama bule lagi. Ya rencana sih. Di Rusia kan banyak tuh cewek-cewek, cowoknya kurang. Jadi tetap pada dasarnya nih mungkin dari Jero Panji tadi paparkan, kalau kita meyakini sesuatu itu pasti dengan rasa. Itu yang penting. Apalagi itu proses keheningan ya tadi ya. Jadi itulah proses nanti belajar mantra, belajar cara itu bisa nyusul. Yang penting yakin dari dalam diri, saya yakin kok saya cocoknya di agama ini. Ya udah masuk, habis itu jalan. Jadi poinnya masuk itu adalah
keyakinan dan pengucapan. Iya. Itu aja sebenarnya sih. Jadi proses-proses ini ya pelengkap dari kita menjalani karma Iya, itu kan. benar. Nah, mungkin itu sih teman-teman, mungkin dari penjelasan tadi dapat disimpulkan sih sedikit kalau kita mencari keyakinan itu harus berdasarkan keheningan. Ibaratkan tadi beli jeruk mungkin bersinggung pas bincang-bincang, kalau kita mencari sesuatu dari keruh itu kan tidak ketemu apa-apa. Ketika sudah airnya hening, kita akan menemukan beberapa benda, mungkin ada batu, pasir. Berarti di sana sudah kelihatan keyakinan kita bahwa meyakini di sana ada batu kan seperti Karena itu. sudah hening kita lihat mampu. Jadi pada dasarnya keheningan jiwa lah, keheningan batin, kita mampu meyakini sesuatu. Putuskan saat kita sudah merasa tenang. Kan? Bijak. Jadi kesimpulannya tidak ada sih agama manapun yang jelek. Benar. Nggak ada agama manapun yang jelek. Jadi itu pilihan dari hati, dari rasa. Semua agama itu bagus. Jadi dimanapun kamu posisimu saat ini, lakukan dengan yang terbaik kan seperti itu. Asal tulus dan ikhlas dan yakin. Itu kunci spirit kita. Nah, teman-teman, mungkin itu sih pembahasan kita tentang proses Sudi Wandani, dan dari proses awalnya dari beli jeruk tadi udah Pak jelaskan. Mudah-mudahan mungkin teman-teman yang banyak bertanya nih bisa sedikit terjawab dari penjelasan dari beli jeruk tadi. Itu juga mungkin saudara-saudara kita yang masih ingin menganut memeluk agama Hindu. Jadi itulah sedikit prosesnya. Jadi masih ada proses niste madya utama, jadi jangan takut. Jadi itu merupakan proses yang penting sih, keyakinan teman-teman. Dan jangan takut bertanya, karena di Bali kan banyak sudah ada kayak PHDI, Sulingge yang bisa mungkin teman-teman atau saudara-saudara bisa jadiin referensi lah untuk bertanya. Mungkin kita hanya menggambarkan sisi kulitnya saja secara dalam, mungkin bisa beliau-beliau nanti yang menjelaskan seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman, tetap kami mohon bimbingan, koreksi kami apabila kami ada kesalahan, berikan kami referensi jika kami ada pemahaman yang lebih nantinya yang bisa kami berikan kepada teman-teman juga. Nah, mungkin itu sih teman-teman. Sekali lagi mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Ingat teman-teman, like, share, dan subscribe channel kami Taksu Poleng agar kami terus bisa berkarya. Mungkin akhir kata kita tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.